Teka-teki pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi akan pensiun tak mungkin bisa dilepaskan dengan persiapan Pilpres 2024. Pengisi pos penting menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi. Terbaru, salah satu nama dalam lingkungan TNI yang muncul akan menjadi pendamping Puan Maharani dalam pertarungan Pilpres 2024. Dilansir dari Gelora.co, pengganti Marsikal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI hingga kini masih misteri. Presiden Joko Widodo belum juga mengirimkan nama calon Panglima TNI ke DPR RI. Padahal masa pensiun Marsikal Hadi Tjahjanto sudah dekat, yaitu pada November 2021. Ini membuat publik bertanya-tanya, siapakah gerangan Panglima TNI selanjutnya? Pengamat Komunikasi Politik dan Militer Universitas Nasional atau UNAS, Jakarta Slamet Ginting, punya analisa menarik mengenai pergantian Panglima TNI tahun ini. Menurut Slamet Ginting, pergantian Panglima TNI ini sangat diwarnai dinamika politik yang sangat tinggi. Ada tarik-menarik kepentingan politik di balik sukses Panglima TNI. Slamet Ginting memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Oktober ini di saat pemerintahannya memasuki masa 2 tahun. Reshuffle kabinet ini apakah para kepala staf angkatan atau Panglima TNI akan masuk ke jajaran kabinet atau tidak? Ini akan mempengaruhi. Kata dia dikutip dari YouTube Hersubeno Point. Slamet Ginting juga menduga molornya waktu pergantian Panglima TNI karena ada tarik-menarik kepentingan politik. Kata Slamet, setidaknya Jokowi akan bertanya ke sejumlah orang untuk mencari calon Panglima TNI yang pas. Pertama, Jokowi akan bertanya ke Megawati Soekarno Putri. Pendapat Mega akan menjadi acuan. Keduanya adalah orang militer yang punya pengaruh di kabinet, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Ketiga, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto karena Panglima TNI akan bekerja sama dengan Menhan. Keempat adalah Jenderal Wiranto di Wanti Pres. 4 orang ini mempengaruhi bukan soal giliran atau tidak, tapi terkait tarik-menarik kepentingan yang sangat tinggi. Pergantian Panglima TNI ini, kata Slamet Riyadi, terkait dengan rencana proses pergantian kepemimpinan di 2024. Di survei muncul 4 tokoh militer sebagai capres. Mereka ialah Prabowo, AHY, Gatot Nurmantio, dan Andika Perkasa. Jadi polisi Andika menjadi tanda tanya. Apakah akan diplot menjadi Panglima TNI atau masuk ke dalam kabinet? Katanya. Jika suara Andika Perkasa terus mencuat di survei, bukan tidak mungkin, kata Slamet, Andika akan menjadi kandidat kuat sebagai cawapres Puan Maharani. Slamet mengatakan jika Puan disandingkan dengan Prabowo Subianto, maka Puan akan menjadi orang nomor 2. Kalau dengan Prabowo, posisi dia Puan nomor 2. Kalau dengan Gatot dan AHY tidak mungkin. Jadi kemungkinannya dengan Andika Perkasa ini. Ini yang akan menjadi tarik-menarik kepentingan, ujar Slamet. Jika Andika dimasukkan ke dalam kabinet, Slamet mengatakan posisinya kemungkinan besar akan menjadi kepala staf kepresidenan menggantikan Muldoko. Sudah ramai Muldoko akan dicopot sebagai kepala staf kepresidenan. Posisi ini memungkinkan akan menjadi tempat bagi Andika Perkasa jika ia tidak terpilih menjadi Panglima TNI, ujarnya. Tapi lanjut Slamet, bukan berarti Muldoko akan disingkirkan tanpa jabatan. Dia tetap masuk kabinet dengan posisi menteri. Menurut Slamet, untuk mencari figur Panglima TNI ini bukan cuma loyalitas, tapi juga kedekatan dengan presiden. Dari 3 kepala staf angkatan, Andika paling dekat dengan presiden karena pernah menjadi dan pas pampres. Kalau kita lihat relasi politiknya, Andika sangat diuntungkan, katanya. Kata Slamet, masa peralihan membutuhkan stabilitas politik yang sangat kuat. Biasanya, kata dia, uang diperlukan adalah tokoh angkatan darat. Kenapa? Karena AD mempunyai basic teritorial yang baik.
Ketika Hadi Cahyanto dibiarkan sampai hampir 4 tahun, ada kecenderungan Presiden Jokowi mengulur-ulur waktu untuk Andika jadi Panglima TNI. Bahkan skenario baru bisa terjadi jika Andika Perkasa masuk dalam kabinet. Menurut Slamet, pengganti Andika sebagai KSAD bisa menjadi Panglima TNI. Misal Legend Dudung dilantik menjadi KSAD pada 20 Oktober 2021, berbarengan dengan Menteri Kabinet pada November dia juga bisa jadi Panglima TNI. Karena syarat jadi Panglima TNI, orang yang pernah sedang menjadi Kepala Staf Angkatan, ujar Slamet. KSAL Laksamana Yudo Margono juga punya peluang besar menjadi Panglima TNI jika Andika Perkasa ditarik masuk kabinet. Namun, kata Slamet, ada satu hal yang menjadi kelemahan Yudo Margono adalah peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala. Kalau Fajar Prasetyo agak tipis peluangnya tidak mungkin dari AU ke AU. Kalau AD sangat memungkinkan dari AD ke AD karena AD jumlahnya sangat besar, ungkap Slamet. Menurut Slamet, Jokowi dalam dinamika politik seperti saat ini butuh figur yang cukup berani mengambil resiko. Terlepas dari kontroversi kasus Dudung dalam kasus dengan FPI, tapi dia berani bertindak, kata Slamet. Tentu bagi pendukung FPI dia dianggap celah, tapi bagi Presiden Jokowi ini adalah kredit poin paling tinggi, ungkapnya. Tipikal Dudung menurut Slamet adalah orang yang dibutuhkan Presiden Jokowi. Jangan lupa dalam beberapa kesempatan di istana ketika Presiden mengumpulkan para Pangdam dan Kapolda, 3 kali Presiden menyebut nama Dudung. Kalian harus berani seperti Dudung sampai 3 kali. Dari situ saya yakin Dudung menjadi pimpinan TNI. Terbukti jadi Panglima Kostrat dan sekarang calon kuat KSAD. Nyaris tidak ada tandingan walaupun ada beberapa senior. Terlepas ada hubungan mertuanya dengan PDIP, katanya.